البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'd. Akhir pembahasan yang kita ambil mengenai tentang syariatu nakhlah. Tentang syariatu nakhlah. Rasulullah mengutus para sahabat ke suatu tempat. Yang di mana tempat ini dia antara Makkah dan Taif. Di suatu tempat yang penuh dengan pohon kurma, kebun kurma. Syariatun nakhlah. Siapa pemimpinnya kemarin? Abdullah bin Jahash, salah satu sahabat yang pernah melalui jenjang penindasan. Diutus sama Nabi. Untuk apa? Untuk apa mereka diutus Nabi? Untuk merebut perbendaharaannya orang-orang Quraisy. Mencegat mereka punya perdagangan supaya bisa membawa pulang keuangan mereka. Karena mereka sudah sangat banyak merampas dan mencuri hartanya orang-orang muhajirin. Diutus sama Nabi untuk mengambil. Minimal mengganti sedikit para sahabat yang memang telah dicuri dan telah dirampas harta-harta mereka di Mekah. Abdullah bin Jahash diutus dengan berapa para sahabat kemarin? 8 para sahabat. 8 para sahabat. Berapa Ansar, berapa Muhajirin? Berapa Ansar, berapa Muhajirin? Muhajirin semua, tidak ada Ansar. Semua Muhajirin, karena itu yang lebih pas dan lebih cocok. Dan mereka, tatkala mereka adalah orang-orang yang pernah ditindas kemudian diutus, mereka akan lebih antusias. Karena dulu saya pernah melalui jenjang-jenjang yang mereka menindas kita. Jadi lebih antusias mereka, lebih semangat. Kalau antara mereka dengan Ansar tidak ada apa-apa. Antara orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah tidak ada apa-apa. 8 orang. Apa yang Rasul utus bersama mereka? Suatu pesan, surat. Apa yang Rasul wasiatkan? Jangan dibuka selama 2 hari. Terus kalian jalan dengan jarak tempuh 2 hari. Kalau sudah 2 hari baru dibuka. Ternyata isinya Rasul alaihissalam memerintahkan untuk memantau, mengintai perbendaharaannya orang-orang Quraisy ini. Dan terus memberikan kabar kepada Nabi. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada satupun di antara para sahabat yang harus dipaksa. Siapa yang berangkat, berangkat. Siapa yang enggak. Artinya sudah jalan 2 hari. Dibuka pesan itu, disuruh sama Nabi untuk berangkat ke Nakhlah. Berangkat lagi. Lah di sini, dari sini ke sana, siapa yang mau berangkat, berangkat. Siapa yang pulang, pulang. Tidak ada sedikit pun pemaksaan. Tapi semuanya berangkat. Di antara sebabnya adalah kokohnya seorang kokohnya seorang pemimpin. Abdullah bin Jahash dijadikan seorang pemimpin. Dia kokoh. Amma ana fanahir, dia bilang. Adapun saya akan berangkat. Adapun saya akan berangkat. Menampakkan kekokohan, ketegaran di hadapan bawahan sehingga semua mereka bawahan ini terpanggil untuk kokoh juga. Akhirnya semua berangkat, tidak ada satupun yang pulang. Ini kejadian ini, di situ ada beberapa problem yang sangat-sangat rawan dan berbahaya. Apa kemarin? Jaraknya jauh dari Madinah dan lebih dekat ke arah Makkah, lebih dekat ke kandangnya mereka. Dan itu suatu perbendaharaan yang sangat besar. Perlu diambil. Jangan sampai diluputkan, karena di samping perbendaharaannya besar, yang jaga cuman sedikit. Ini harus dimanfaatkan. Tapi dilema yang lain apa? Mereka berada di salah satu hari yang diharamkan untuk berperang. Dia di akhir bulan Rajab. Mereka itu di akhir bulan Rajab. Besok Sya'ban. Malam ini harus kita selesaikan. Karena besok Sya'ban. Kalau kita nunggu Sya'ban besok, mereka sudah masuk. Tidak akan mungkin kita ambil. Ini sangat-sangat menegangkan. Makanya akan terjadi apa yang akan terjadi di apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Qala falamma kana fi athna'i at-tariq adalla Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan ba'ira. Jadi di pertengahan jalan ya ikhwah,
Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Ghazwan mereka kehilangan ontanya. Onta itu asyad tafallutan, yani madza? Yani onta itu asyad, yani indahu tafallut syadid. Onta itu dia mudah untuk lepas dan lari. Sampai-sampai Rasulullah itu memisalkan cepatnya hilangan hafalan itu lebih cepat dari lepasnya seekor onta. Menunjukkan onta itu memiliki tabiat mudah untuk lari, mudah untuk kabur. Ini hilang. Ontanya yang dipakai untuk gantian antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Utbah hilang. Nah itu tentu akan memperlambat apa? Perjalanan. Akan memperlambat perjalanan. Qala ba'iran lahuma kana ya'taqibanih fatakhallafa fi talabih. Jadi keduanya ini punya satu ekor onta. Keduanya ini apa? Gantian. Satu naik, satu jalan. Satu naik, satu jalan. Hakata. Waktu tiba-tiba onta ini kabur, keduanya akhirnya mundur dari perjalanan menuju ke tempatnya Rasul perintahkan. Karena apa? Karena sedang mencari ontanya. Fi talabih. Mencari di mana onta itu. Dua orang berarti apa? Mundur karena ada uzur. Mencari onta. Qala wa taqaddama Abdullah bin Jahash hatta nazala bi Nakhlah. Adapun Abdullah bin Jahash tetap berangkat sampai di suatu tempat yang namanya Nakhlah. Banyak apa? Banyak pohon kurma. Qala famarrat bihi 'irun li Quraisy tahmilu zabiban wa uduma wa tijarah. Akhirnya mulailah lewat perbendaraan orang-orang kufar Quraisy. Jadi kendaraan mereka onta yang memuat muatan berupa zabib. Apa zabib? Kismis. Itu perbendaraan yang penting itu. Kismis. Siapa yang nggak tahu kismis? Semua tahu insyaallah. Ada udum. Udum adalah kulit hewan yang telah dikeringkan. Mahal nggak mahal itu? Itu sangat mahal. Wallahi sangat mahal itu. Dan tijarah umum dan perdagangan. Ada pakaian, ada makanan, ada semua. Jadi penting ini. Ini kalau dirampas menjadi perbendaraan kaum muslimin yang mereka sangat butuh. Mereka keluar dari Mekah ke Madinah bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Kosong, miskin. Qala fiha Amr ibn al-Hadrami wa Uthman wa Naufal ibn Abdullah ibn al-Mughirah wal Hakam bin Kaisan maula Bani al-Mughirah. Cuma 4 orang. Perbendaraan yang sangat banyak ini dijaga cuma 4 orang. Ini kesempatan. Kalau mereka seandainya memiliki penjagaan yang ketat, di sana ratusan prajurit, mungkin mereka akan berpikir 2-3 kali. Tapi ini cuma 4 orang. Ada di sana Amr ibn al-Hadrami. Ada Uthman dan Naufal, keduanya bersaudara. Anaknya Abdullah bin Mughirah. Yang terakhir Al-Hakam. Al-Hakam ibn Kaisan. Maula Bani Mughirah. Fatashawara al-muslimun. Kaum muslimun melihat kejadian ini. Fenomena yang sangat menegangkan ini ya ikhwah. Maju kalau perang ini hari yang diharamkan untuk perang. Kalau kita tinggalkan sampai besok, kita akan luput. Ini lihat perbendaharaan besar, penjagaannya sangat singkat, sangat kecil. Ini kita gantian aja, ini satu orang dua sahabat. Selesai mereka. Karena sekarang jumlah para sahabat berapa? 9 kurang 2, 7. Kan berangkatnya 9. 2 mundur ke belakang karena lagi cari onta. 7, 4. Gampang. Tapi masalahnya sekarang mereka di salah satu hari dari hari-hari yang diharamkan untuk berperang, yaitu bulan Rajab. Wa qalu nahnu fi akhir yaumin min Rajab asy-syahril haram. Kami sekarang di akhir hari dari bulan Rajab. Jadi pemimpinnya Abdullah bin Jahash dan 8 orang sahabat. Naam. Ahsanta. Qala fa in qatalnahum intahakna syahril haram. Kalau kita merangi mereka, maka kita setelah melanggar kehormatan bulan yang diharamkan. Wa in taraknahum laila dakhalul haram. Kalau mereka kita tinggalkan malam ini, artinya coba kita sabar dulu malam ini sampai besok sudah masuk apa? Sampai terbenamnya matahari, masuk bulan Sya'ban, mereka akan masuk ke Mekah. Ini sangat dilema ya ikhwah. Tsumma ittafaqu ala mulaqatihim. Akhirnya mereka sepakat. Sudahlah, kita manfaatkan saat ini, kita perangi mereka dan kita bawa lari perbendaharaan mereka. Sepakat atas hal ini. Qala farama ahaduhum Amr ibn al-Hadrami faqatalah. Satu di antara mereka memanah Amr al-Hadrami sampai dibunuh. Wa asaru Uthman wal Hakam wa aflata Naufal. Dan mereka berhasil menawan 2. Uthman dan Hakam, adapun Naufal berhasil untuk kabur. Selesai. Dia hanya peperangan berapa menit?
Qala tsumma qadimu bil 'iri wal asiraini qad azalu min dzalikal khumus. Mereka datang ke Madinah membawa perbendaharaan dan 2 tawanan. Masya Allah, 2 tawanan. Qala fakanat awwala ghanimatin fil Islam. Itulah pertama kali harta rampasan peperangan dalam Islam. Kapan? Sariyatun Nakhlah. Sariyatun Nakhlah. Wa awwalu khumusin fil Islam, dan itulah awal adanya per 1/5. Per 1/5 dikeluarkan, diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan juga keluarganya. Qala wa awwala qatilin fil Islam, dan itulah pertama kali korban yang ada dalam peperangan dalam sejarah Islam. Qala wa awwala asirin fil Islam, dan itulah awal kali adanya tawanan dalam Islam. Illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ankara alaihim ma fa'alu. Rasulullah mengingkari kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Waqad kanu radhiyallahu ta'ala anhum mujtahidina fi ma sana'u. Tapi Rasulullah mengingkari perbuatan mereka. Rasulullah mengingkari. Kenapa yang mengingkari? Kenapa mengingkari, ya ikhwah? Karena mereka berperang di salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi Rasulullah waktu kedatangan mereka, enggaklah marah sampai mencela, enggak juga sampai bergembira sebagaimana seharusnya, karena ini harta rampasan peperangan. Kenapa? Karena mereka mendapatkannya di salah satu hal atau di salah satu hari yang diharamkan untuk berperang. Makanya Nabi SAW bermudah-mudahan dengan 2 tawanan ini. Rasulullah menerima tebusan dari 2 tawanan ini, dilepas secara mudah. Karena dihasilkan di salah satu hari yang diharamkan untuk berperang. Tapi ini sikapnya Nabi. Sikapnya para sahabat bagaimana? Mereka juga sama. Mereka mengingkari Rasul mengingkari para sahabat yang mereka berangkat berperang di salah satu bulan yang diharamkan. Mereka mengingkari. Mereka mengingkari dan mereka menanyakan dan mengagungkan perkara ini. Kaif kalian berperang di salah satu bulan yang diharamkan? Ini Rasul sikapnya demikian. Para sahabat demikian. Tinggal bagaimana sikapnya siapa? Tinggal bagaimana sikapnya orang-orang kuffar Quraisy. Ini orang kuffar Quraisy dan juga sikapnya orang-orang Arab secara umum melihat kejadian ini. Karena mereka sangat mengagungkan bulan-bulan yang diharamkan di antara Rajab. Rajab ini di antara mereka atau di antara bulan yang paling mereka junjung tinggi. Sampai-sampai mereka itu menamakan dengan Rajab al-Asam. Rajab al-Asab, Rajab yang sama sekali enggak terdengar dalamnya genjatan senjata. Enggak ada sama sekali di sana itu pembunuhan atau pertumpahan darah. Tapi Rasulullah yang mereka menganggap datang dengan agama yang baru, yang lebih bagus, yang lebih mulia, kok tiba-tiba merobek kehormatan salah satu bulan yang diharamkan. Akhirnya orang-orang kufar Quraisy mereka berteriak dan mereka membikin suatu sandiwara. Lihat, Muhammad bersama sahabatnya tidak menghormati hari besar, tidak menghormati salah satu hari yang diberikan pengagungan. Maka kata Ibnu Katsir, qala washtadda ta'annud Quraisy wa inkaruhum dzalik wa qalu Muhammad qad ahalla asy-syahrul haram. Mereka semakin bangkang dan semakin kurang ajar kepada Nabi. Dan mereka mengingkari hal tersebut dan mengatakan Muhammad telah menghalalkan bulan yang diharamkan. Ini tugasnya dan sifatnya orang-orang kafir, munafik dan siapapun yang berpenyakit selalu memutarbalikkan fakta. Dan selalu mereka itu memanfaatkan suatu momen yang untuk membersihkan diri mereka dan melumurkan suatu dosa kepada lawannya. Lihat orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Kezaliman, kekufuran, menghalangi dari rumah Allah. Mereka melakukan perampasan. Mereka melakukan pembunuhan, penindasan. Jadi yang mereka lakukan itu rangkuman bahkan kamus dari suatu kejelekan, kejahatan. Orang Muslim sekali melakukan keburukan, itu mereka jadikan salah satu titik hitam yang paling besar. Sampai-sampai bagaimana titik hitam mereka nggak kelihatan. Ini selalu tugasnya orang-orang kafir. Firaun, apa sifatnya mereka? Atau Firaun ini, bagaimana sifatnya? Dia membunuh segala bayi laki yang lahir. Dan membiarkan bayi perempuan. Waktu keluar dan muncul Nabi Musa dengan dakwah Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan dengan bentuk sandiwara. Katanya apa? Inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Jangan sampai dia ini menampakkan kerusakan di atas permukaan bumi. Dia ini perusak di atas permukaan bumi, tapi mengingkari orang untuk melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Bahkan Nabi Musa bukan perusak.
Dia mendatangkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ini, orang-orang kafir seperti ini. Orang-orang munafiqun dan siapapun yang sejiwa dengan mereka selangkah, selalu memutarbalikkan apa? Fakta. Orang-orang Amerika, lihat orang negara Amerika, Inggris dan semisalnya, mereka punya enggak? Bom itu? Nuklir. Punya nuklir mereka? Punya. Banyak bahkan dikembangkan. Kalau ada satu negara dari negara-negara muslim, mereka mulai memiliki nuklir, pasti apa? Pasti digugat, pasti dia dengung-dengungkan kemanusiaan. Wajib kita menjaga keutuhan bumi. Ila akhir. Dan sebab ini mereka berhasil memasuki Irak dengan alasan dia punya senjata pembasmi nuklir. Tapi engkau punya di kandangmu tuh ribuan nuklir. Satu nuklir di Irak kamu bahas. Sama juga ini. Mereka mengingkari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalian telah merobek kehormatan di salah satu bulan yang diharamkan. Tapi antum melarang para sahabat masuk ke Ka'bah. Kalian kufur. Kalian menindas para sahabat. Kalian membunuh. Kalian melakukan perbuatan yang gak pantas. Dan semua orang Arab sepakat tentang perbuatan kalian ini perbuatan yang keji. Tapi kenapa kok kalian buta tentang aib-aib kalian sendiri dan mendengung-dengungkan kesalahan dari kaum muslimin? Padahal kesalahannya mereka itu kesalahan yang bukan direncanakan ya ikhwah. Kalau mereka direncanakan, kesalahan mereka sekali. Kalau mereka orang kafir rencananya apa? Berkali-kali. Mereka menindas sekali, 2 hari, 3 kali. Enggak, mereka menindas sampai Rasulullah dan para sahabat pindah ke Madinah. Baru lagi enggak ada penindasan. Mereka melakukan kekufuran sampai mereka terbunuh. Mereka melarang para sahabat untuk mendatangi dan menziarahi Ka'bah. Subhanallah. Ini kaum muslimun terjatuh, tergelincir, enggak ada rencana sama sekali dibahas sama mereka. Allah Al-Musta'an menunjukkan ini salah satu kebiasaannya orang-orang munafik. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka itu ngelihat satu saja kesalahan kaum muslimin, mereka jadikan itu seakan-akan kesalahan yang sangat besar sebesar gunung. Tapi kesalahan mereka, kejahatan mereka, Allah Musta'an. Ini salah satu sunnah yang sudah memang ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Jadi para sahabat mereka kenapa melakukan ini ya ikhwah? Karena pertama ijtihad. Mereka berpikir ini yang benar. Yang kedua desakan. Karena kalau seandainya enggak kami ambil, maka ketahuilah di sana banyak mudarat jauh lebih besar. Apa? Mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin kurang ajar, mereka akan semakin berusaha untuk menindas kaum muslimin. Jadi di antara hal yang bisa mengikis ini semua, diambil dan disita perbendaharaan orang-orang kafir. Dan perbuatan mereka ini semua telah Allah akui tentang kesalahan. Makanya di ayat ini kata Ibnu Katsir, qal fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalik. Allah menurunkan tentang kejadian itu ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka menanyakan kepada engkau Muhammad tentang bulan yang diharamkan, bagaimana hukum berperang dalamnya? Maka Allah mengatakan qul qitalun fihi kabir. Berperang di dalamnya adalah hal yang besar. Maka Allah mengakui ini kesalahan dan itu kesalahan besar. Perbuatan para sahabat kesalahan besar. Tapi lihat selanjutnya, wasaddun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Wa kufrun bih, kufur kepada Allah. Dan menghalangi wal masjidil haram, dan menghalangi manusia untuk mengunjungi Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi min, dan mengeluarkan dan mengusir penduduk Mekah dari Mekah, akbaru indallah, itu lebih besar dari Allah. Lebih besar di sisi Allah. Jadi paham pada ini? Lihat perbuatan orang kafir apa saja ini. Saddun an sabilillah, kufrun, wa ikhraj ahlihi min, akbaru indallah, itu lebih besar dan lebih parah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi lihat Allah Azza wa Jalla menjelaskan di sini pembunuhan atau peperangan yang ada di dalam bulan-bulan haram itu hal yang apa? Kabir. Tapi Allah Azza wa Jalla juga menyinggung perbuatan kalian ini itu jauh lebih besar. Enggak ada apa-apanya ini. Ini berkali-kali, ini sekali. Ini kesengajaan, ini enggak sengaja. Jadi ini adalah hal yang perlu dipahami tentang kejadian di Sariyatun Nakhla. Dan bagaimana balasan Allah bagi mereka? Balasan Allah bagi mereka adalah di kesempurnaan ayat atau di ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata para ulama, ayat ini semacam suatu ulasan dari kejadian yang ada di Sariyatun Nakhla. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan mereka berperang, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bukanlah kesengajaan yang mereka lakukan. Bukan juga mereka inginkan
dari berperang di hari itu untuk sengaja merobek kehormatan atau karena dunia. Tapi yarjun rahmatullah. Mereka mengharapkan apa? Rahmat Allah. Kemudian Allah tutup dengan ayat innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayangi. Menunjukkan perbuatan mereka yang salah itu telah Allah ampuni. Maka jangan sampai dijadikan itu salah satu cerita yang menjelek-jelekkan para sahabat. Mereka berani untuk apa? Merobek kehormatan. Jadi jelas ya ikhwah. Itu jelas. Insyaallah lah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.